Bab 3011, hari ini, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Biarawan itu memiliki kepala botak besar dan bekas luka di dahinya sangat mencolok. Dia mengenakan jubah, tetapi dia juga membawa labu anggur besar di punggungnya, dan dia berbau alkohol, yang tampak agak aneh. Pendeta Tao tua itu berambut dan berjanggut putih, dan tampak seperti seorang abadi, tetapi dia sangat jorok, jubah Taonya compang camping, dan ada pedang kayu persik tertancap di belakang punggungnya. Ekspresi orang-orang dari Sekte Tiga Hantu berubah drastis saat mereka melihatnya. Yin Jiushu berteriak, "Tuan Qingyang, kita menghadapi musuh yang kuat hari ini. Bagaimana kalau kita selesaikan dendam kita nanti?" Ternyata Sekte Tiga Hantu biasanya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan gerbang hantu, yang merupakan bisnis kotor dan rendahan. Pendeta Tao tua di depannya bernama Qingyang. Dia biasanya mengusir setan dan hantu serta melenyapkan kejahatan. Kedua keluarga itu kebetulan adalah musuh bebuyutan. Baru-baru ini, Pendeta Tao Qingyang telah memburu Sekte Tiga Hantu. Taois Qingyang jelas tidak menyangka bahwa orang-orang dari Sekte Tiga Hantu akan muncul di sini. Dia tertegun sejenak dan berkata, hari ini tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat, juga tidak ada Sekte Tiga Hantu atau Taois Qingyang, hanya orang Tiongkok yang berjuang untuk negaranya. Benar sekali. Zhang Tidao berkata, tidak peduli apapun dendam kita, kita harus menunggu sampai kita dapat menyelamatkan hidup kita hari ini. Orang-orang dari Sekte Tiga Hantu akhirnya menghela napas lega, karena mereka masih sangat takut pada Taois Qingyang. Zhang Tidao menatap biksu besar itu lagi, Tuan Buji, bukankah Anda seorang biksu? Mengapa Anda ada di sini hari ini? Sang biksu meraih labu anggur besar dan meneguknya 2 kali, lalu tertawa, Anda sudah mengatakan semuanya, saya seorang biksu, tetapi saya masih punya negara. Tidak peduli apakah Anda orang biasa atau seorang pendeta, Anda hanyalah seorang individu. Ketika negara sedang dalam krisis, setiap warga negara memiliki tanggung jawab, apalagi saya, seorang pendeta. Petik 2. Zhang Tidao berseru, Tuan, Anda benar. Apapun yang terjadi, kita harus berjuang sampai mati demi Tiongkok. Selama masih ada satu orang tersisa di Sekte Pedang Besiku, aku tidak akan pernah membiarkan para penjahat dari Barat menginjakan kaki di Tiongkok. Petik 2. Hal yang sama juga berlaku untuk Sekte Tiga Hantu saya. Yin Jiushu berteriak, meskipun apa yang kita lakukan di hari kerja agak rendah, tetapi dalam menghadapi krisis nasional, Sekte Tiga Hantuku tidak akan pernah kalah dari Sekte Pedang Besimu. Sungguh berani. Biksu Buji berteriak, apapun yang terjadi, kita semua penuh semangat. Mari kita minum sekarang dan berjuang untuk Tiongkok nanti. Sambil berkata demikian, dia menepuk dasar labu anggur besar itu, seketika aroma anggur memenuhi udara, dan anak panah anggur yang bening melesat ke arah orang-orang dari Sekte Tiga Hantu. Yin Jiushu juga tidak sopan. Dia membuka mulutnya dan menelan anggur di depannya. Yang lain melakukan hal yang sama. Setelah itu, Biksu Buji membagikan anggur tersebut kepada Sekte Tidao dan Taois Qingyang. Ternyata labu miliknya sebenarnya adalah sebuah benda ajaib. Tidak seorang pun tahu berapa banyak anggur yang terkandung di dalamnya. Anggur itu sama sekali tidak ada habisnya. Senang. Biksu Buji menyesap lagi banyak-banyak lalu memanggul labu anggur di punggungnya. Saya harap saya masih hidup nanti, jadi kita bisa minum-minum untuk merayakannya. 30 mil jauhnya, padang pasir tandus itu dipenuhi orang-orang dan niat membunuh. Pasukan ekspedisi timur, yang terdiri dari pengadilan ilahi, kekuatan gelap, dan negara-negara lain, begitu gelap sehingga hampir mustahil untuk melihat akhirnya. Orang-orang ini sebelumnya terbagi menjadi 3 kelompok, tetapi mereka sudah berkumpul bersama ketika mereka tiba di gerbang Huaxia. Helena juga ada di dalam tim. Meskipun dia sekarang di penjara, ada banyak anggota pengadilan ilahi, dan untuk menyelamatkan muka, Sanders menempatkannya di dalam kereta. Sophie duduk di dekatnya. Ketika orang-orang dari pengadilan ilahi berangkat, dia datang ke sini agar dia bisa lebih melindungi Helena. Sanders juga tidak terburu-buru menghadapinya, tetapi menempatkan mereka berdua bersama-sama dan menunggu hingga ekspedisi timur menang untuk menghukum mereka bersama. Helena menatap langit di China dengan ekspresi yang sangat rumit. Ia kini merasa senang sekaligus khawatir.
Ia senang karena lelaki yang dicintainya akhirnya kembali dan semakin dekat. Yang dikhawatirkannya adalah pengadilan ilahi. Bagaimanapun, ia tumbuh di pengadilan ilahi dan memiliki perasaan yang sangat dalam terhadapnya. Sekarang ia melihat bahwa pengadilan ilahi akan segera dihancurkan di tangan Sanders. Dia hanya bisa menyaksikan semua ini, sama sekali tidak berdaya untuk menghentikannya. Sophie berkata, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Helena mendesah, "Aku penasaran apakah akan ada pengadilan Tuhan setelah hari ini." Sophie menghiburnya, "Jangan khawatir, Dr. Ye akan meninggalkan jalan keluar bagi Senting demi dirimu." Helena berkata dengan lemah, "Kuharap begitu. Kuharap para idiot ini tidak bertindak terlalu jauh." Pasukan ekspedisi timur maju sangat cepat dan semakin dekat ke perbatasan barat laut. Tiba-tiba dari kejauhan ada seekor kelelawar yang terbang dengan cepat, kemudian berubah wujud menjadi manusia, ternyata dialah seorang adipati agung dari klan vampir. Sekarang ketiga faksi telah membentuk aliansi, dan vampir tercepat telah mengambil tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. "Bagaimana keadaan di depan?" Seorang vampir kuno berjalan di depan bertanya. Orang ini pasti telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan suaranya sangat kering saat berbicara. Adipati vampir menjawab, "Leluhur, ada orang Tiongkok yang berjaga di depan." Setelah dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Apakah reaksi pihak China begitu cepat? Sanders bertanya, "Bagaimana situasinya? Berapa jumlah orang di sana? Apa jenis kultivasi mereka?" Duke Vampir berkata, "Jumlah mereka tidak banyak, sekitar 20 atau lebih. Kultivasi mereka juga tidak tinggi. Yang terkuat setara dengan seorang markis dari klan darahku, dan yang terlemah setara dengan seorang earl." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Dalam ekspedisi timur ini, semua pasukan mengirimkan monster veteran yang telah berkecimpung di industri selama bertahun-tahun dan sangat kuat. Belum lagi kalau dia sekuat markis vampir, bahkan seorang adipati atau pangeran pun tidak ada apa-apanya. Hahaha, ini lucu sekali. Kapan Tiongkok menjadi begitu lemah? Daxian Zhengxi Master San dari kerajaan A3 sangat sombong dan sepenuhnya mewarisi tradisi bangga negara mereka. Aku pikir orang-orang ini terlalu rendah untuk berlari terlalu lambat. Aku khawatir begitu pasukan kita tiba, kita akan takut buang air kecil. Kali ini, Samaras, salah satu dari 3 dewa yang dibangunkan oleh Gunung Olympus, juga sangat arogan. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Sekarang Huaxia jauh lebih lemah dari yang diharapkan, yang membuat mereka sombong sekaligus. Ayo pergi, mari kita lihat bagaimana orang-orang Cina ini malu untuk melarikan diri. Semua orang bersorak dan cepat bergegas menuju batas. Ketika waktunya tidak besar, mereka datang ke 3 pohon poplar, dan itu benar-benar mengatakan di sini ketika Duke Vampir mengatakan bahwa hanya 20 orang yang berdiri di sini, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Hanya biksu dan Lao Dao itu adalah langkah-langkah surgawi. Tetapi tidak seperti harapan, orang-orang ini berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, matanya kuat dan tak kenal takut, dan mereka tidak muncul dalam imajinasi. Sebaliknya, Zhang Tidao memegang pisau besar di tangannya, dan melangkah keluar dari suara seperti Hong Song. Tempat ini adalah Huaxia, aku menghentikanku. Bab 3011, tidak ada penyesalan dalam hidup ini karena memasuki Tiongkok. Hahaha, kamu sombong sekali. Entah siapa yang memberimu keberanian untuk menghentikan begitu banyak pria kuat seperti kami. Apa kamu gila? Shahruh menatap Zhang Tidao dengan pandangan menghina, dan tawa pun meledak di sekelilingnya. Jelas bahwa tidak ada yang menganggap serius pria Tionghoa ini. Zhang Tidao tampak acuh tak acuh, tidak senang maupun sedih. Siapa yang memberiku keberanian? Sekarang aku akan memberitahumu, itu adalah China. Sebagai orang Tionghoa, saya tidak akan pernah mengizinkan siapapun menginjakkan kaki di sini sampai tetes darah saya yang terakhir tertumpah. Petik 2. Suaranya tidak keras, tetapi sangat tegas dan nyaring. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih lemah daripada orang-orang di depannya, tetapi berdiri di sana dengan pisau di tangannya, dia memberi orang perasaan tegak dan tak tergoyahkan.
Berani sekali kau, orang Cina yang sombong, berbicara kepada guru besar bijak seperti ini. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Saat dia berbicara, seorang pria kekar keluar. Dia mengenakan jubah kuning dengan sulaman singa besar di dadanya. Nama orang ini adalah Guni, dan dia berasal dari klan Singa Emas di negeri Asan. Yang lainnya berdiri di sana tanpa bergerak. Menurut mereka, tidak perlu mengambil tindakan terhadap orang Tionghoa berpangkat rendah, jika tidak maka akan kehilangan muka. Guni, seperti Sahruh, arogan dan sombong. Dia memegang pistol di tangannya dan berjalan menuju Zhang Tidao. Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Zhang Tidao tidak mengatakan apa-apa. Pedang panjang di tangannya membelah langit. Cahaya dingin menyala dan dia menebas ke arah Guni dengan ganas. Itu dia, jauh sekali. Alasan utama mengapa Guni berdiri saat ini adalah untuk berpura-pura menjadi pintar dan mewakili India untuk menunjukkan kekuatannya kepada Barat. Dia memegang pistol di satu tangan dan mengayunkannya dengan santai ke atas, menyebabkannya bertabrakan dengan pedang panjang Zhang Tidao. Walaupun orang ini sombong dan angkuh, dia masih punya kekuatan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tombak pendek itu langsung menyebabkan pedang panjangnya terangkat tinggi, dan hampir terlepas dari tangannya. Zhang Tidao juga terkejut dan mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia sudah menduga bahwa pihak lain itu kuat, dia tidak menyangka bahwa dia jauh lebih kuat darinya. Guni melengkungkan bibirnya, tampak bangga, apakah ini semua yang dapat kamu lakukan? Setelah berkata demikian, dia memutar pergelangan tangannya dan pistol itu menusuk ke arah dada Zhang Tidao bagai kilat. Membunuh. Meskipun lawannya kuat, Zhang Tidao sama sekali tidak takut. Dia meraung dan mengabaikan pistol yang menusuk dadanya, dan menebas lawan dengan pisau besi di tangannya. Ia telah melihat bahwa ia bukanlah tandingan lawannya, maka ia dengan tegas memilih strategi yang akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian, dan mempertaruhkan nyawanya. Jika kau ingin mati bersamaku, kau masih jauh. Guni mencibir, dan pistol di tangan kanannya tidak berubah sama sekali, dan menusuk dada kanan Zhang Tidao dengan embusan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih pedang panjang Zhang Tidao. Orang ini menyerang dengan cepat dan ganas, mencengkeram bilah pisau besi itu dengan 5 jarinya. Alih-alih terluka, pedang panjang itu tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Zhang Tidao tertusuk pistol di dadanya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan keganasan di matanya menjadi lebih ganas. Guni tertawa, lihat, orang Tiongkok, kalian terlalu lemah. Membunuh kalian sama saja dengan menghancurkan semut. Sambil berbicara, dia membalikkan pergelangan tangannya dan mencabut pistolnya, dan seketika aliran darah muncrat keluar. Bunuh aku, iya, bahkan jika aku mati, aku akan mematahkan semua gigimu. Ada sedikit darah di sudut mulut Zhang Tidao. Dia tidak menunjukkan rasa takut akan kematian, tetapi malah menyeringai. Hati Guni hancur dan dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar suara ledakan, dan tubuh Zhang Tidao meledak menjadi kabut berdarah. Jiwa menampakkan dirinya. Pada saat ini, Zhang Tidao memilih untuk meledakkan jiwanya. Seperti yang telah dia katakan sebelumnya, dia tidak akan pernah mengizinkan siapapun menginjakkan kaki di Tiongkok sampai tetes darah terakhir tertumpah. Ketika darah memudar, jurang tak berdasar tampak di depan mata. Pada saat yang sama, Guni yang sebelumnya sombong juga hancur berkeping-keping. Meskipun kultivasinya memiliki keunggulan yang luar biasa, ia tidak mampu menahan pemaparan diri dari jiwa seorang pria kuat tingkat bumi. Semua orang tercengang melihat pemandangan tragis di hadapan mereka. Di pasukan ekspedisi timur, orang-orang ini awalnya memiliki mentalitas bercanda, berpikir bahwa pihak lain terlalu lemah dan mereka telah sepenuhnya mengendalikan situasi secara keseluruhan. Namun, mereka menemukan bahwa mereka telah meremehkan tekad pihak lain untuk mati. Melihat kematian tragis Guni, senyum di wajah semua orang menghilang, digantikan oleh kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan orang-orang di hadapan mereka dan meremehkan bangsa China.
Sebagai perbandingan, reaksi dari pihak Tiongkok jauh lebih tenang. Lagi pula, orang-orang ini sudah memutuskan untuk mati sebelum mereka datang. Amitabha, Tuan Surgawi yang tak terbatas. Guru Buji dan Taoist King yang tengah melantunkan sesuatu untuk berdoa bagi arwah Zhang Tidao yang baru saja meninggal. Orang-orang dari Sekte Tiga Hantu dan Sekte Pisau Besi semuanya menangis. Mereka telah mempersiapkan diri secara mental, tetapi musuh jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sejak mereka datang ke sini, mereka tidak berpikir untuk kembali hidup-hidup, tetapi ingin membunuh beberapa orang lagi sebagai teman pemakaman. Sekarang tampaknya tujuan ini agak sulit. Guni adalah bawahan Shahruh yang paling dibanggakan, tapi sekarang dia meninggal dengan sangat menyedihkan, yang membuatnya sangat marah. Sialan, orang-orang Cina ini pantas mati. Semoga Tuhan menyelamatkan orang-orang Tiongkok yang berdosa ini. Bahasa Indonesia, Sanders berdiri dan membuat tanda salib di dadanya. Bagaimana kalau begini, setiap keluarga akan mengirim 3 orang untuk menemui Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menghapus dosa-dosa mereka. Bisa, Shahruh dan Dark Clan mengangguk setuju. Mereka kini telah mengubah pola pikir kucing-kucingan mereka sebelumnya dan ingin menyelesaikan hambatan yang ada di depan mereka sesegera mungkin. Pada akhirnya, masing-masing ketiga pihak memilih 3 orang, dan pemilihan ini sangat khusus. Jika pihak yang Anda pilih terlalu kuat dan pihak lain terlalu lemah, Anda akan kehilangan muka. Jika pihak yang Anda pilih terlalu lemah, Anda tidak akan mencapai tujuan Anda. Klan Gelap langsung mengirim 3 Adipati Agung Vampir, dan Pengadilan Ilahi mengirim 3 Ksatria Suci, yang kekuatannya setara dengan puncak pangkat surgawi. Shahruh adalah seorang pembunuh dan ingin membalaskan dendam atas kematian anak buahnya. Oleh karena itu, ia mengirimkan 3 prajurit dari klan Singa Emas yang juga merupakan puncak dari pangkat surgawi. Meskipun ketiga pihak hanya mengirimkan 9 orang, yang jauh lebih kecil dari pihak Tiongkok, kekuatan mereka jelas lebih unggul. Lagi pula, hanya Master Buji dan Taoist King yang telah mencapai tingkat surgawi di sini, dan mereka hanya berada pada tahap awal kultivasi. Namun dalam hal momentum, pihak ini sama sekali tidak dirugikan. Bagaimanapun, mereka sudah bertekad untuk mati. Saya tidak menyesal datang ke Tiongkok di kehidupan ini, dan saya akan terlahir di keluarga petani bunga di kehidupan selanjutnya. Terdengar suara gemuruh dari gerbang pisau besi, begitu dahsyatnya hingga mengguncang bumi. Lalu sekitar selusin murid yang tersisa menghunus pedang panjang di belakang mereka dan menyerbu ke depan. Di Sekte Tiga Hantu, hantu yang digantung Yin Jiushu menjerit melengking. Lahir sebagai orang Tionghoa, mati sebagai hantu Tionghoa. Sekte Tiga Hantuku tidak akan pernah mengizinkan siapapun menginjakan kaki di Tiongkok. Master Buji dan Taoist King yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya melafalkan nama Buddha dan bergegas ke sini bersama-sama. Bab 3012, Kelahiran kembali di keluarga penanam bunga di kehidupan berikutnya. Pasukan Tiongkok tidak kenal takut dan gagah berani, tetapi kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan mereka menderita banyak korban segera setelah pertempuran dimulai. Lebih dari selusin pengikut Sekte Pisau Besi terjatuh di tempat, dan darah mereka mewarnai pasir kuning di bawah kaki mereka menjadi merah. Namun, meskipun mereka meninggal, mereka tetap tidak menyerah. Orang-orang meninggal di luar 3 pohon poplar, dan 3 orang paling sombong di barat tidak dapat menginjakan kaki di Tiongkok. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Tiga Hantu. Mereka pandai mengusir hantu, tetapi sayangnya mereka berhadapan dengan 3 ksatria suci dari Pengadilan Ilahi. Segala macam sihir digunakan, tetapi semuanya mudah dipatahkan, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Kalian makhluk jahat, matilah. Cahaya pedang salib suci menyala di tangan seorang ksatria suci, dan langsung memotong salah satu lengan Yin Jiushu. Namun, saat ini, Yin Jiushu tampak gila. Dia sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri. Dia menusuk lengan kanan ksatria suci dengan belati hitam di tangan kirinya. Hehehe, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup mudah. Yin Jiushu mencibir, memperlihatkan giginya yang berdarah. Sialan kau, makhluk keji. Ksatria suci itu ceroboh dan ditikam oleh lawan. Meskipun ia dengan cepat menyembuhkan lukanya dengan penyembuhan ilahi,
ia masih sangat marah. Pedang salib cahaya suci di tangannya terayun lagi, menjatuhkan lengan Yin Jiushu lainnya ke tanah. Dia pikir semuanya sudah berakhir, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan menendangnya dengan keras di perut bagian bawah. Sialan, sialan. Ksatria suci sangat marah hingga hampir mati. Ia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Pedang di tangannya berkelebat lagi, dan dia langsung memotong kedua kaki lawan. Namun, yang tidak diduga adalah Yin Jiushu, yang anggota tubuhnya patah, sama sekali tidak menyerah. Tubuh yang tersisa terbang ke udara, membuka mulutnya dan menggigit telinganya, dengan kebencian yang mendalam di matanya. Ah! Ksatria suci ini baru saja naik pangkat dan belum pernah mengalami pertempuran brutal. Dia benar-benar tercengang saat ini dan separuh telinganya robek. Kekuatan lawan jauh lebih rendah dibanding dirinya, tapi kekejamannya memang menakutkan. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Pedang salib cahaya suci di tangannya langsung menusuk jantung Yin Jiushu, lalu dia mengayunkannya lagi, memenggal kepala lawannya. Kepala melayang tinggi ke udara, dan jantung penuh darah tertumpah di atas pasir kuning. Semua orang mengira pertempuran telah berakhir. Namun Yin Jiushu aslinya adalah orang yang menekuni ilmu hantu, jadi meski kepalanya putus, dia tidak langsung mati. Kepala di udara itu melesat ke arah sang ksatria suci lagi, menyemburkan seteguk darah ke wajahnya, lalu tertawa. Bahkan jika aku mati, aku akan memuntahkan darah ke seluruh tubuhmu. Kalian orang-orang barbar berani terlibat di Tiongkok. Cepat atau lambat, kalian akan mati lebih menyedihkan daripada aku. Ksatria suci hampir gila karena marah. Awalnya dia memiliki kendali penuh, tetapi berakhir dalam situasi yang memalukan. Dia mengayunkan pedang salib cahaya suci di tangannya lagi, memotong kepala Yin Jiushu menjadi beberapa bagian. Pertarungan belum berakhir sampai saat ini, tetapi kekejaman Yin Jiushu tadi terukir dalam hati setiap orang, membuat mereka merasa merinding ketika memikirkannya. Orang-orang Tionghoa di dekatnya semuanya sedang bertempur sengit dan tidak dapat mengurus pihak ini sama sekali. Pendeta Tao Qingyang bertarung melawan Adipati Agung Vampir. Tubuh lawannya begitu kuat sehingga ia terpaksa mundur berkali-kali. Dasar orang Cina bodoh, biarkan aku mencicipi jantungmu untuk melihat apakah ini enak. Sang Adipati Agung memiliki keunggulan mutlak dan ia meraihnya dan menusukkannya langsung ke dada kiri Taois Qingyang. Pada saat ini, Taois Qingyang memperlihatkan senyum, lalu dia memutar pergelangan tangannya dan sebilah pedang kayu persik sepanjang satu kaki menusuk dengan ganas ke jantung sang Adipati Agung. Ah! Adipati Agung Vampir itu melolong melengking. Biasanya, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Tetapi Taois Qingyang menggunakan gaya bertarung hidup dan mati dan langsung menusuk jantungnya dengan pedang. Hahaha, kalau kau mau menyerang Cina, aku akan menguburmu bersamaku bahkan jika aku mati. Taois Qingyang tertawa keras dan memuntahkan darah. Dia menoleh dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa semua orang yang ada di sana sebelumnya telah jatuh ke dalam genangan darah. Satu-satunya yang masih berdiri di sana adalah Biksu Buji, tetapi saat ini dia juga berlumuran darah dan jelas terluka parah. Biksu, aku pergi dulu. Satu-satunya penyesalan dalam hidupku adalah aku meninggal di luar Tiongkok. Jika kau punya kesempatan, kau harus membawaku kembali ke sana. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Cina. Matanya dipenuhi kesedihan dan kerinduan yang tak berujung. Kemudian, dengan suara keras, dia jatuh ke tanah tanpa napas sedikitpun. Hidung banteng, Biksu Buji dan Taois Qingyang adalah sahabat karib. Mereka telah berteman selama puluhan tahun. Kini, melihat sahabat lama mereka meninggal di hadapan mereka, mereka tak kuasa menahan rasa sakit hati. Dia berjalan perlahan sambil menyeret kaki kanannya. Ada luka sepanjang satu kaki di pahanya, cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Pertarungan telah berakhir saat ini. Melihat bahwa hasilnya telah diputuskan, orang-orang dari tiga kekuatan utama berhenti pada saat yang sama dan tidak melanjutkan serangan. Biksu Buji mendatangi pendeta Tao Qingyang, mengulurkan tangannya yang berdarah dan gemetar, lalu meraih lengannya, berniat untuk mendekapnya. Namun, ia juga terluka di beberapa bagian dan sama sekali tidak berdaya. Pada akhirnya,
ia hanya bisa menyeret dirinya perlahan-lahan ke arah 3 pohon poplar. Dia tahu bahwa nasib terakhirnya adalah kematian, jadi dia ingin memenuhi keinginan terakhir teman lamanya, dan mereka berdua akan mati bersama di tanah Cina. Kau ingin kembali? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ksatria suci baru saja menyeka darah dari wajahnya dan dipenuhi amarah. Dia mengayunkan pedang ksatria cahaya suci di tangannya dan langsung memotong kaki kanan Biksu Buji. Setelah kehilangan kaki kanannya, Biksu Buji tidak bersuara, tetapi kepalanya yang botak dipenuhi keringat dingin, dan jelas terlihat bahwa ia merasakan sakit yang teramat sangat. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi mengulurkan tangan kirinya untuk meraih pahanya yang terpotong. Tangan kanannya masih menyeret Taoist King Yang, dan dia menggunakan kaki kirinya yang tersisa untuk melompat ke arah 3 pohon poplar. Kedua lelaki itu bergerak maju sangat pelan, inci demi inci, dengan darah mengucur di belakang mereka, meninggalkan jejak darah merah cerah. Pemandangan itu begitu tragis sehingga semua orang di belakangnya terkejut. Beberapa dari mereka begitu berhati lembut sehingga mereka memalingkan muka, tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Semua orang penasaran, kekuatan macam apa yang menopang kedua orang ini. Mengapa mereka harus mati di sisi lain dari 3 pohon itu? Mereka bukan orang Tionghoa, mereka juga tidak mengerti jiwa orang Tionghoa, dan mereka sama sekali gagal memahami obsesi dalam hati Biksu Buji. Aku penasaran, berapa lama kau bisa bertahan? Ksatria suci mengayunkan pedangnya lagi, dan satu-satunya kaki kiri Biksu Buji yang tersisa patah. Ia jatuh terduduk di tanah, berbaring di samping Taoist King Yang, terengah-engah. Dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, membuang kaki kanan di tangannya, menggali pasir kuning di tanah dengan tangan kirinya yang berdarah, meraih Taoist King Yang dengan tangan kanannya, dan terus menggerakkan tubuhnya ke depan. Namun prosesnya terlalu sulit dan walaupun saya berusaha semampu saya hanya maju beberapa sentimeter. Namun Biksu Buji tidak menyerah. Ia tetap gigih seperti sebelumnya. Ia menatap langit Tiongkok dengan mata merahnya dan bekerja keras dengan tangannya. Sialan, aku akan memenggal kepalamu dan melihat bagaimana kau bisa kembali. Meskipun Biksu Buji bahkan tidak menoleh ke belakang, sang ksatria suci tetap merasa sangat terhina. Dia mengangkat lagi pedang salib cahaya suci di tangannya, dan cahaya pedang itu menunjuk ke kepala Biksu Buji. Saya ingin menulis tentang segala hal yang tragis. Ini yang terbaik yang dapat saya lakukan. Bab berikutnya akan menjadi kebalikannya. Bab 3013 mereka pantas mendapatkannya. Berani sekali kau, anak muda. Pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh di udara. Saat suara itu baru saja diucapkan, orang tersebut masih beberapa mil jauhnya, tetapi saat kata terakhir terdengar, orang tersebut sudah dekat. Sebelum sang ksatria suci dapat menyadari apa yang tengah terjadi, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak di depan matanya. Siapa dia? Kenapa dia begitu kuat? Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keganasan yang dulu dimilikinya, dan digantikan oleh rasa takut. Meskipun mereka belum bertarung, aura kuat lawan membuatnya gemetar dari lubuk hatinya. Sang ksatria suci tak lagi mempedulikan pendeta itu, mengambil kembali pedang salib cahaya suci di tangannya, dan menebas dengan sekuat tenaga. Setelah energi spiritualnya pulih, kekuatannya meningkat tajam. Kemudian, ia mendapatkan dukungan dari 7 pemenang besar dan langsung masuk ke jajaran ksatria suci. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba yang terbaik sejak mencapai levelnya saat ini, menggunakan hampir semua kekuatannya hanya untuk mendapatkan secercah harapan. Ia tahu betul bahwa ia tidak bisa menjadi lawan pihak lain, dan ia hanya berharap dapat menerima serangan itu dan kemudian meminta bantuan dari Sang Santo. Tetapi ternyata ini adalah sebuah kemewahan dan sesuatu yang mustahil. Di bawah cahaya keemasan yang menyilaukan, pedang salib cahaya suci miliknya menjadi sangat rentan dan seketika berubah menjadi serbuk besi di langit bagaikan kertas. Ah! Sang ksatria suci menjerit kaget, namun sebelum ia sempat menyelesaikan teriakannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan jeritan memilukan itu pun menghilang ke udara. Dengan baik, semua orang terkejut. Siapakah dia? Bagaimana seseorang bisa membunuh Holy Knight dalam satu gerakan? Seberapa kuatkah dia? Semua orang melihat ke ujung cahaya keemasan itu,
dan melihat seorang pemuda berdiri di sana dengan sosok setinggi lembing. Dia sangat tampan, tetapi saat ini dia dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Orang yang datang adalah Ye Bufan. Dia bergegas ke sini begitu mendapat berita, berharap bisa mengusir musuh dari negara ini. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di sini dengan jelas dari jarak ribuan mil. Meskipun ia sudah terbiasa melihat kehidupan dan kematian, pertempuran tragis sebelumnya tetap mengejutkan dan menyentuh hatinya. Tanpa diduga, sebelum krisis nasional, apakah itu Sekte Tiga Hantu, yang merupakan kelas terendah, atau Biksu Buji dan Taoist Qingyang yang telah memasuki biara, mereka semua berdiri tanpa ragu-ragu. Kultivasi mereka tidaklah tinggi dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan menang, namun alasan mengapa mereka tidak takut dan berani serta terus maju hanyalah demi kata Tiongkok. Setiap orang Tionghoa memiliki jiwa Tionghoa, dan segalanya dapat dikesampingkan demi keadilan nasional. Saya tidak menyesal datang ke Tiongkok di kehidupan ini, dan saya akan terlahir di keluarga petani bunga di kehidupan selanjutnya. Kata-kata ini menyentuh hatinya. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, tidak peduli apakah mereka baik atau jahat, mereka akan bertempur sampai mati demi Tiongkok pada saat kritis. Melihat pasir kuning yang berlumuran darah merah, amarah dalam hatinya tak dapat dibendung lagi. Meskipun dia telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dia masih selangkah terlambat. Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan kedua kaki Biksu Buji yang berserakan di tanah terbang kembali dan sepenuhnya terhubung dengan anggota tubuh yang patah. Berikutnya adalah orang-orang lainnya. Semua anggota tubuh yang terluka disambungkan kembali secepat mungkin. Tekniknya sangat cepat, dan ia berhasil memulihkan tubuh lebih dari 20 orang dalam waktu hampir satu tarikan napas. Namun, tubuh hantu gantung Yin Jiushu rusak parah, begitu pula kedua orang lainnya. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Pasukan ekspedisi timur bingung. Momentum pemuda itu terlalu kuat. Mereka mengira akan terjadi pertempuran yang mengguncang bumi, tetapi mereka tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Apa yang akan dia lakukan? Sanders dan yang lainnya benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ye Bufan sama sekali tidak menghiraukan orang-orang ini. Setelah menyatukan tubuhnya, dia membalikkan pergelangan tangannya dan baskom berisi cairan hijau muncul di telapak tangannya. Kemudian berubah menjadi kabut hijau di langit, menutupi tubuh orang-orang tersebut. Orang-orang ini baru saja meninggal, dan jiwa serta roh mereka belum meninggalkan tubuh mereka. Tubuh mereka pulih dengan cepat di bawah nutrisi cairan roh Qingmu. Jiang Fangzu sedang menonton dari samping, diam-diam mengecap bibirnya. Ia datang ke situ Dianmo dan berbisik, "Saudaraku, ada apa? Kamu biasanya sangat menghargai cairan spiritual Qingmu ini, mengapa kamu begitu murah hati hari ini?" Karena orang-orang ini adalah pahlawan dan mereka pantas mendapatkannya. Situ Dianmo tampak serius. Sebagai orang Tionghoa, dia bisa lebih memahami perasaan Ye Bufan saat ini. Belum lagi cairan roh Qingmu sudah bisa diproduksi hari ini, meski tidak bisa diproduksi, Ye Bufan akan menggunakannya pada orang-orang ini tanpa ragu. Karena apa yang mereka lakukan sebelumnya benar-benar layak mendapatkan rasa hormat dari setiap orang Tiongkok, dan layak menggunakan harta karun jenius apapun. Jiang Fangzuo tampaknya mengerti apa yang dikatakannya, tetapi pada akhirnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, ia percaya bahwa kakak laki-lakinya pasti punya alasan untuk melakukan sesuatu. "Wah, apa yang kamu lakukan di sana?" Berpura-pura menjadi misterius. Seorang pria jangkung dan kuat dari kerajaan Asan berdiri. Dia adalah seorang prajurit yang kuat di antara klan Singa Emas. Selain itu, mereka selalu sombong, jadi meskipun Ye Bufan tampil luar biasa, dia tetap tidak menganggapnya serius. Diam. Merasakan kemarahan Ye Bufan, Leng Qingqiu pun dipenuhi dengan niat membunuh dan mengangkat tangannya hendak menebas dengan pedang. Sebelum lelaki besar itu bisa melihat apa yang terjadi, dia terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang yang tajam, dan darah bercampur dengan organ dalam berserakan di seluruh tanah. Dengan baik, sekarang semua orang mengerut karena takut. Kalian harus tahu bahwa kekuatan pria besar ini tidak kalah dengan kekuatan Adipati Agung Vampir, dan dia juga seorang pemimpin di seluruh pasukan ekspedisi timur.
Bahasa Indonesia, namun orang seperti itu bahkan tidak dapat menangkis pedang orang lain. Tepatnya, dia tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak melihat bagaimana orang lain menyerangnya. Dia mati begitu saja. Kali ini semua orang terkejut. Mereka hanya mengira Ye Bufan menakutkan sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa wanita berpakaian putih yang mengikutinya begitu kuat. Pada saat itu, seluruh tempat sunyi, bahkan Shahruh pun tutup mulut. Meskipun dia sombong, bukan berarti dia tidak punya otak. Orang-orang di depannya jelas tidak mudah dihadapi. Bahkan jika ada yang melangkah maju, itu seharusnya tidak memihaknya. Kekuatan pedang Leng Qingqiu mengintimidasi semua orang di barat, dan tidak ada seorang pun yang berani berdiri dan mengganggu Ye Bufan. Cairan roh Qingmu memang harta karun langka dari surga dan bumi. Cairan ini dapat dengan cepat memulihkan bahkan kerusakan yang disebabkan oleh guntur, belum lagi luka-luka biasa ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa benda ini benar-benar dapat mengubah tulang manusia menjadi daging dan menghidupkan kembali orang mati. Setelah 7 atau 8 menit menunggu dengan tenang, luka-luka orang-orang yang baru saja dijatuhi hukuman mati pulih dan mereka melompat dari tanah dengan semangat tinggi. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Baik orang bijak dari India, kekuatan gelap dari Barat, atau para dewa gunung Olympus, semuanya menatap dengan mata terbelalak, seakan-akan mereka telah melihat hantu. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa parahnya luka-luka orang-orang ini. Mereka jelas sudah meninggal, tetapi sekarang mereka berdiri di hadapan mereka dalam keadaan hidup, dan semua luka mereka telah disembuhkan. Apakah ini masih merupakan keterampilan medis? Tidak berlebihan jika menyebutnya keajaiban. Sungguh, itu terlalu berlebihan. Terutama cairan hijau itu, apa itu? Bagaimana bisa memiliki efek sekuat itu? Orang-orang di pengadilan ilahi itu sangat terkejut hingga mereka membuat tanda salib di dada mereka. Mereka tidak dapat mengerti bagaimana orang Tionghoa ini dapat melakukan sesuatu yang bahkan Tuhan tidak dapat melakukannya. Bab 3014, pilih sesuka hati. Ada cahaya aneh di mata Taois Qingyang. Awalnya dia mengira dia akan mati, tetapi dia tidak menyangka dia hidup kembali. Biasanya, cedera seperti gagal jantung tidak dapat disembuhkan dengan obat, tetapi tubuhnya sekarang seperti baru, bahkan lebih kuat daripada sebelum cedera. Hal yang sama terjadi pada semua orang lainnya. Mereka semua mengalami pengalaman hampir mati dan merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ye. Di bawah kepemimpinan Biksu Buji dan Taois Qingyang, semua orang tunduk pada Ye Bufan. Baiklah, kita semua orang Tiongkok, tidak perlu bersikap sopan begitu. Ye Bufan menatap orang-orang di depannya, sedikit terkejut, apakah kalian mengenalku? Dengan kekuatan mentalnya yang kuat, dia memiliki ingatan fotografis dan yakin bahwa dia belum pernah melihat orang-orang ini di depannya. Amitabha, Biksu Buji berkata, kami belum pernah melihat Tabib Ye, tetapi kami pernah mendengar namamu yang agung. Di dunia ini, satu-satunya yang dapat menarik kita kembali dari gerbang neraka adalah Sang Abadi Medis, tidak ada orang lain yang seperti dia. Petik 2. Taois Qingyang kemudian berkata, saya sudah lama mendengar bahwa keterampilan medis dewa medis itu luar biasa. Hari ini saya melihat bahwa itu memang benar. Bahkan 10 kali lebih kuat daripada yang dikatakan rumor. Begitu kedua lelaki itu selesai berbicara, mereka melihat orang-orang dari Sekte Tiga Hantu berlutut di tanah dengan suara keras. Carilah bantuan medis untuk menyelamatkan pemimpin kita terlebih dahulu. Ya, Dr. Ye, asalkan Anda bisa menyelamatkan pemimpin kami bersedia bekerja seperti budak untuk membalas kebaikan Anda. Orang-orang ini berlutut di depan Ye Bufan, menangis dan berdoa bersama. Kalian bertindak terlalu jauh. Pendeta Tao Qingyang menoleh dan berkata, Yin Jiushu telah menjadi seperti itu. Bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Apa yang dikatakannya benar. Semua orang telah menyaksikan kebrutalan pertempuran tadi. Yin Jiushu telah dipotong-potong dan bahkan kepalanya telah dipenggal seluruhnya. Bagaimana dia bisa diselamatkan? Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan berkata, jangan khawatir, aku akan segera memberikan penjelasan kepada pemimpin sektemu. Di hadapan orang banyak yang tercengang,
dia mengucapkan beberapa mantra berturut-turut, lalu mengulurkan tangannya dan 3 sosok yang hampir seperti ilusi perlahan muncul di depan semua orang. Mereka adalah Yin Jiushu yang baru saja meninggal dan 2 orang dari Sekte Pedang Besi. Seorang murid. Karena mereka baru saja meninggal, jiwa mereka belum terpencar, dan mereka melihat dengan jelas apa yang terjadi sesudahnya. Yin Jiushu memberi salam kepada Dewa Medis Ye. Tolong bantu kami membunuh anjing-anjing jahat dari barat ini. Meskipun lelaki itu telah meninggal, kebenciannya terhadap para penjajah itu tidak berkurang sedikitpun. Waktu hampir habis, jangan katakan apapun lagi. Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Aku dapat mengirimmu ke reinkarnasi dan kelahiran kembali. Jika kau tidak ingin bereinkarnasi, pilih saja salah satu dari orang-orang di depanmu. Aku akan membantumu untuk terlahir kembali. Petik 2. Tubuh Yin Jiushu dan 2 orang lainnya rusak parah dan tidak dapat diperbaiki atau disembuhkan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan membantu mereka terlahir kembali. Biasanya, praktik ini bertentangan dengan keinginan surga, dan Ye Bufan tidak akan melakukannya, tetapi dia tidak memiliki belas kasihan pada anjing-anjing jahat yang mencoba masuk ke Tiongkok. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Kedua murid Sekte Pedang Besi berkata, jika aku mati, aku akan mati. Aku tidak punya banyak kekhawatiran. Aku bersedia memasuki siklus reinkarnasi dan terlahir kembali. Semoga perjalananmu aman. Karena mereka telah menentukan pilihan, Ye Bufan tidak banyak bicara. Dia mengangkat tangannya dan mengirim kedua jiwa itu langsung ke siklus reinkarnasi. Kemudian dia menatap Yin Jiushu, bagaimana denganmu? Karena ada kesempatan untuk terlahir kembali, aku tidak ingin mati. Setidaknya aku tidak ingin mati sebelum membunuh semua anjing ganas ini. Yin Jiushu terkekeh, aku terlahir jelek, dan orang-orang memanggilku hantu jelek sejak aku masih kecil. Kemudian aku bergabung dengan Sekte 3 Hantu. Sekarang aku ingin mengubah penampilanku. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menunjuk ke Gonzales, seorang murid Gunung Olympus, murid kesayangan Kafesis di antara 3 dewa besar. Pria ini aslinya berdarah campuran. Penampilannya tidak jauh berbeda dengan orang timur, dan dia sangat tampan. Gonzales adalah seorang penghasut perang dan sangat rakus. Ketika dia mengetahui bahwa pengadilan ilahi dan kekuatan gelap barat akan bergabung untuk menyerang Tiongkok, dia adalah orang pertama yang melompat keluar, berteriak bahwa dia ingin datang dan mendapatkan sepotong kue. Melihat jiwa Yin Jiushu menunjuk padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apakah kamu sedang bermimpi? Bagaimana kamu bisa menyentuh orang-orang di Gunung Olympus? Orang-orang di sekitarnya juga berpikir demikian. Menurut mereka, pemuda di depan mereka terlalu sombong. Mereka hanya memilih secara acak. Apa pendapat mereka tentang ribuan orang di pihak mereka? Apakah mereka benar-benar berpikir ini adalah kebun sayur mereka dan mereka dapat memilih salah satu dari mereka? Apa ini? Ini arogan sekali. Tetapi pada saat ini, ekspresi semua orang berubah, dan mereka melihat sebuah tangan besar berisi energi sejati mencengkeram dari udara dan langsung menuju ke arah Gunung Olympus. Gonzales awalnya penuh dengan penghinaan. Menurutnya, dengan kekuatannya sendiri dan 3 dewa di belakangnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Tetapi ketika tangan besar energi sejati itu muncul di langit, dia menyadari bahwa dia salah, dan betapa salahnya dia. Tekanan yang sangat besar itu menghancurkannya sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu melawan sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa tidak berartinya dia. Orang lain itu sama sekali tidak sombong, tetapi sebenarnya punya kemampuan. Sebagai murid yang dilatih oleh dewa, kekuatannya sebanding dengan para kultivator Void Refinement Realm Puncak. Dibandingkan dengan yang lain, dia sudah sangat kuat, tetapi di hadapan Ye Bufan, dia tidak ada bedanya dengan seekor semut. Tangan besar Zhen Yuan meraihnya di telapak tangannya tanpa usaha, seolah-olah orang dewasa meraih nyamuk. Huaxia yang sombong, lepaskan muridku. Dengan raungan, kediaman kedua gunung Olympus kedua Kafisi di sampingnya ditembak. Dia memegang tombak emas dengan 3 kaki panjang di tangannya dan ditikam ke arah tangan besar Zhen Yuan.
Sebagai Olympus, Gonzales akan terperangkap di depan umum jika dia terperangkap di depan umum, dan mereka tidak akan memiliki wajah, dan ini adalah muridnya. Karena itu, dia menembak bahwa dia merasa bahwa pertarungan penuh heartnya akan dapat menghancurkan tangan besar di depannya dan menyelamatkan murid-muridnya. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan ini sama sekali. Melihat seseorang berani menghentikannya, pedang panjang di tangannya tiba-tiba meledak ke pedang dengan panjang 10 kaki, dan dia memotongnya dengan ganas. Ah! Mulut Kavisia berseru bahwa dia telah melihat tembakan wanita ini sebelumnya, tetapi saya tidak berharap bahwa dia tidak menghasilkan semua kekuatannya sebelumnya. Meskipun dia berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat pedang yang begitu tajam, pukulan yang begitu kuat. Tapi tidak ada cara. Tombak di tangannya membalikkan arah dan menikam pedang besar di depannya. Kavihis awalnya berpikir bahwa dia bisa memperjuangkan garis vitalitas, tetapi dia segera menyadari betapa kuatnya pedang itu. Tombak emas dengan berkah Divinity, ada kurang dari sedikit penghalang di depan Jianmang, dan langsung berubah menjadi dam besi, dan kemudian seluruh pribadinya terbelah menjadi dua. Ini adalah pedang kedua dari Qing Qingqiu, dan juga pedang. Tapi kali ini berbeda dari yang terakhir, ini adalah kengerian yang lebih besar bagi semua orang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan Kavihis jelas merupakan keberadaan teratas di antara tentara timur. Tetapi orang seperti itu masih tidak bisa menghentikan pedang orang lain, yang membuat ketakutan semua orang di hati mereka. Bab 3015, Mendominasi. Pada saat ini, Gonzales tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Hatinya dipenuhi rasa takut. Tertangkap di tangan Ye Bufan dan mengetahui tujuannya, dia merasa seperti kelinci percobaan. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak dapat mengerahkan tenaga sama sekali karena tangan Zhen Yuan yang menahannya. Kau tak bisa menyentuhku. Kami di Gunung Olympus tidak akan membiarkanmu pergi. Orang ini begitu panik hingga kehilangan kata-kata dan masih ingin mengancam pihak lain saat ini. Ye Bufan mengabaikannya dan menebas dengan pisau spiritualnya. Dengan kesadaran spiritualnya yang kuat saat ini, mudah baginya untuk menghancurkan kesadaran Gonzales. Dia membersihkan istana Niwannya dalam sekejap, tidak menyisakan apapun. Gonzales langsung membeku di sana, tidak lagi melawan atau meraung, matanya buta dan tumpul, dan yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Ye Bufan tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang seperti itu. Dalam hatinya, siapapun yang ingin menyerang Tiongkok harus mati, dan pihak lain beruntung jika meninggalkan tubuh fisik. Setelah menghancurkan 3 jiwa dan 7 roh lawan, dia mengulurkan tangannya dan jiwa Yin Jiushu segera terbang, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan tenggelam ke dalam istana Niwan. Bagi Yin Jiushu, ini tidak dianggap sebagai kepemilikan tubuh orang lain. Bagaimanapun, rumah itu sudah jadi dan telah dibersihkan secara menyeluruh. Setelah dia masuk, dia hanya perlu menyatu dan mengendalikan tubuh itu. Segalanya berjalan lancar, dengan kehadiran Ye Bufan di sini untuk mengendalikan kelancaran integrasi jiwa dan raga. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mata Gonzales kembali berbinar, namun kini ia bukan lagi murid Gunung Olympus, melainkan Yin Jiushu, pemimpin sekte 3 hantu. Hahaha, aku hidup kembali, dan penampilanku masih bagus. Yin Jiushu tertawa terbahak-bahak, lalu berlutut dan bersujud kepada Ye Bufan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saya berterima kasih kepada Master Medical Immortal karena telah memberi saya kehidupan baru. Tidak apa-apa, mundur saja. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan Yin Jiushu langsung pergi ke belakang untuk bersatu kembali dengan murid-muridnya. Meskipun waktu yang kami lalui tidak lama dan kami selalu bersama, kami telah dipisahkan oleh kematian beberapa waktu lalu. Sungguh mengharukan melihat kami bertemu lagi sekarang. Orang-orang dari 3 kekuatan besar benar-benar tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengalami tirani pemuda di depan mereka. Dia benar-benar membunuh jiwa dan mengambil tubuhnya tepat di depan mereka. Melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yin Jiushu telah hidup kembali, para pengikut sekte Tidau sangat gembira dan berlutut. Saya mohon, Master Medis Abadi, selamatkan Master Sekte kami. Ye Bufan menghela napas. Zhang Tidau baru saja mengungkapkan bahwa jiwanya telah mati dan tidak mungkin lebih mati lagi.
Bahkan dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, dia tidak dapat menyelamatkannya. Pemimpin kalian telah mengorbankan nyawanya untuk negara, tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Tapi jangan khawatir, saya akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Petik 2. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menatap orang-orang di depannya dengan mata tajam. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang Tiongkok. Karena kamu sudah di sini, tinggallah di sini. Meskipun hanya ada satu orang, auranya yang kuat menguasai seluruh pasukan barat, dan beberapa orang yang pemalu bahkan mulai gemetar kakinya. Melihat moral di pihak mereka telah mencapai titik terendah, Senting, bagaimanapun juga, adalah pemrakarsa ekspedisi timur ini, dan mereka tidak bisa hanya tinggal diam saat ini. Di antara ketujuh orang kudus, Rafael, yang menduduki peringkat kedua, tampil menonjol. Orang ini bertingkah laku seperti orang suci, mengulurkan tangannya, membuat tanda salib di dadanya, dan berkata dengan wajah suci. Orang Tiongkok, ini adalah kehendak Tuhan, kalian tidak bisa tidak mematuhinya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang yang tajam membelah langit dan menebas dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ah! Rafael terkejut. Ia tidak menyangka pihak lain akan begitu pemarah dan mulai berkelahi begitu ia mengatakannya. Sebagai orang suci yang telah tertidur selama bertahun-tahun, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Kaisar Dewa Edom sebelumnya. Dia bahkan dapat melakukan seni sakral pengadilan ilahi tanpa mantra apapun. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu sebuah perisai cahaya suci yang besar muncul di depan matanya. Dengan kekuatannya, perisai cahaya suci ini sepenuhnya kebal terhadap pedang dan senjata api, bahkan senjata termal modern pun tidak dapat menghancurkannya. Sangat disayangkan bahwa dia berhadapan dengan Leng Qingqiu, seorang pria yang telah mencapai puncak kesengsaraan dan menguasai jalan pedang. Pedang itu berkelebat bagaikan pisau yang memotong tahu, seketika menghancurkan perisai cahaya sucinya, lalu membelahnya menjadi dua. Dia menduduki peringkat kedua di antara 7 pemenang di pengadilan ilahi, tetapi dia dibunuh di tempat dengan pedang setelah dia selesai berbicara setengah kalimat. Mendesis. Terdengar suara terkesiap dari semua orang yang hadir, dan wajah semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Wanita ini benar-benar terlalu kuat. Apapun yang dikatakan Kakak Ye, itu benar adanya. Dewa sialanmu, silakan minggir. Jika kau mengatakan satu kata lagi, kau akan mati. Leng Qingqiu berdiri dengan pedangnya, tampak seperti senjata suci tak tertandingi yang terhunus dari sarungnya, memancarkan aura pembunuh. Kalau di lain waktu, kalau ada yang berani bersikap tidak hormat kepada para dewa di istana ilahi, mungkin orang-orang itu akan langsung marah besar. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun. Inilah kekuatan. Siapapun yang memiliki kekuatan dapat mengendalikan segalanya. Hal ini berlaku di dunia kultivasi dan sama halnya di bumi. Tatapan semua orang di pengadilan ilahi tertuju pada Sanders, tetapi dia tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang tanpa reaksi apapun. Meskipun orang ini sebelumnya telah berteriak bahwa ia ingin berbaris ke timur untuk membiarkan cahaya Tuhan bersinar di setiap sudut bumi. Namun, dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Meskipun dia menduduki peringkat pertama di antara 7 orang suci, kekuatan setiap orang tidak jauh berbeda. Sosis Rafael dipotong-potong hanya dengan satu pukulan, jadi bagaimana dia bisa lebih baik? Wanita ini terlalu kuat dan dia bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Pada saat ini, dia teringat apa yang Helena katakan sebelumnya, bahwa Tiongkok adalah negara ajaib dan tidak dapat diprovokasi oleh pengadilan ilahi sama sekali, bahkan monster tua seperti mereka yang telah terbangun dari tidurnya pun tidak. Hanya saja sudah terlambat untuk memikirkan hal ini sekarang. Sekarang saya sedang menunggangi seekor harimau dan sulit untuk turun. Saya tidak punya keberanian untuk mundur dan saya tidak bisa melepaskan wajah saya untuk perkembangan situasi. Meski ada ribuan orang yang hadir, saat itu suasana sangat sepi. Yang lain juga merasa gelisah di hati mereka. Sebelumnya mereka penuh dengan ambisi, berpikir bahwa inilah saatnya untuk mendominasi Tiongkok. Namun siapa sangka bahkan sebelum menginjakan kaki di tanah China, ia akan ditakuti seperti ini oleh orang-orang kuat orang lain.
Seringai menghina muncul di sudut mulut Ye Bufan, apakah kamu tidak mendambakan Tiongkok? Apakah kamu tidak merencanakan ekspedisi timur? Ayo, izinkan saya memberi Anda kesempatan untuk memamerkan kemampuan Anda. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, bukan? Petik 2. Bayi-bayi kecil Tionghoa, selama aku di sini, bukan giliranmu yang menjadi begitu sombong. Saat suara serak dan tidak menyenangkan terdengar, seseorang keluar dari dunia gelap. Orang ini bertubuh tinggi, namun penampilannya tidak terlihat jelas sama sekali. Badannya dipenuhi lendir berwarna hijau, yang membuat orang merasa mual hanya dengan melihatnya. Aubameyang adalah zombie yang telah tertidur selama ribuan tahun. Cairan hijau tersebut adalah racun mayat yang sangat beracun, dan orang biasa akan mati jika menyentuhnya. Alasan kenapa orang ini berani berdiri saat ini adalah karena dia mendapat dukungannya sendiri. Sebagai zombie berumur 10.000 tahun, pertahanan tubuhnya sangat kuat, dan pedang biasa tidak bisa melukainya sama sekali. Hal lainnya adalah racun mayatnya. Bahkan jika Anda tidak bersentuhan dengannya, Anda akan diserang oleh gas beracun seiring waktu. Ketika dia sampai ke depan, matanya seperti ikan mati melirik ke arah Ye Bufan dan yang lainnya. Siapa yang berani melawanku?